Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan berbahagia selalu. Amin. Ini videonya dimulai dari mencuci piring. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak ngevideoin pas cuci piring. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf banget kalau misalkan nanti video aku tuh kurang jelas gitu. Karena aku sekarang ini ganti HP ya. Aku tuh videoinnya pakai HP jualan. Karena HP yang biasa buat aku videoinnya itu qadarullah lagi bermasalah gitu ya. Baterainya tuh lagi soak gitu, cepet habis. Kadang di 75% itu udah mati sendiri. Jadinya aku nggak pakai aja dulu buat ngevideoin. Takutnya pas lagi di pertengahan gitu mati. Jadinya ya udah aku pakai HP buat jualan aja. Padahal kalau aku lihat-lihat di apa itu namanya baterai atau kesehatan baterainya tuh masih 100% ya. Tapi kalau buat ngevideoin itu tiba-tiba mati gitu. Jadinya ya udah sih aku males juga ganti baterai karena baterainya itu kan lumayan mahal sekitar 250.000 daripada aku ganti baterai lagi, ganti LCD lagi karena memang LCD-nya juga lagi pecah. Mending aku nabung dulu buat beli HP baru gitu ya buat gantinya nanti. Mungkin karena udah lama juga HP-nya makanya minta diganti yang baru karena itu HP sudah sejak dari 2016 sampai sekarang aku belum pernah ganti HP. Dan untuk HP yang buat aku jualan ini yang aku buat videoin ini tuh RAM-nya sedikit gitu ya, lupa juga ini tuh Samsung A03s kalau nggak salah. Makanya kameranya kayak kurang bagus gitu menurut aku, tapi nggak apa-apa aku pakai dulu yang ada sambil aku nunggu, sambil aku nabung buat beli HP yang baru. Ini tuh cucian yang semalam ya, aku nggak nyuci gitu karena lagi mager jadi aku biarin aku cuci paginya. Aku tadi tuh sebelum cuci piring ini pagi-pagi ada ke pasar gitu ya. Jadi sebelum aku bersihkan belanjaan aku, jadi aku mau cuci dulu biar bersih di bagian cuci piring. Biar enak aja pas aku ngebersihin belanjaan yang aku belanjain tadi. Nah, ini untuk tungku kompornya aku juga bersihkan. Ini untuk tungkunya tuh kadang aku sabun, kadang cuma aku lap-lap aja ya. Ini mumpung cucianku sedikit, makanya aku langsung aja sabunin untuk tungku kompornya. Nah, ini tuh udah selesai ya untuk nyuci atau nyabuninnya, tinggal aku bilas-bilas aja. Oh ya, buat teman-teman di rumah sambil nonton video aku, sambil apa, atau ada yang lagi nyuci piring juga sambil dengerin video aku, atau lagi masak, atau lagi nyantai aja, share kegiatan kalian di kolom komentar ya. Oh ya, sebelumnya aku ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik dan nonton video aku sampai selesai. Terima kasih banyak untuk supportnya sampai sekarang. Makasih banyak yang sudah subscribe juga. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Nah, ini untuk cucian piringnya tuh udah hampir selesai ya. Tapi ini tadi ada satu wadah yang masih berminyak gitu. Karena kemarin itu buat tempat lemak-lemak daging gitu loh. Apa sih namanya? Nah, makanya itu lemak-lemaknya itu masih menempel. Jadi aku cuci ulang. Aku tuh nggak bisa ya kalau misalkan nyuci piring atau perkakas itu nggak keset gitu loh, masih ada yang minyak-minyaknya atau kadang masih bau sabun, itu aku nggak bisa banget. Jadi aku cuci ulang dan aku bilas ulang biar benar-benar bersih. Nah, ini untuk sendok-sendoknya aku cuci terakhir karena memang banyak banget lemaknya yang nempel. Aku kemarin tuh habis masak tetelan daging gitu ya yang dikirim dari adik aku. Terus itu tuh banyak lemaknya ternyata, makanya banyak yang nempel-nempel gitu. Makanya tadi tuh aku cucinya yang terakhir biar minyaknya tuh nggak nempel di tempat lain gitu ya. Makanya tadi aku juga rendam di tempat masak beras gitu. Oh ya, mohon maaf juga kalau misalkan suara aku atau voice over aku tuh rada bising karena ini aku voice overnya di jam 10 pagi dan ini juga lagi musim liburan jadinya banyak suara anak-anak yang lagi main layangan, terus ada yang lagi nyetel musik. Pokoknya di tempat aku itu alhamdulillah masya Allah tuh rame ya. Jadi aku tuh nggak pernah takut gitu kalau misalkan di rumah sendirian, insya Allah ya. Karena memang seringnya Abah itu jaga malam gitu ya. Jadi aku cuma di rumah berdua sama si Kai. Di samping kanan aku itu ada rumah ipar aku, di belakang aku juga ada rumah ipar aku. Jadinya insya Allah tuh aman ya. Ini ngomong-ngomong masalah aman, aku dulu itu sempat kaget ya pas pertama kali pindah ke Kalimantan. Dulu aku nggak di tempat Abake ya, di Tanjung Selor itu. Di tempatnya adik aku gitu pindah pertama kali dari Jawa ke Kalimantan. Aku itu sempat bingung karena orang sini tuh rata-rata naruh motor biarpun malam
itu di depan rumah, nggak pernah dibawa masuk ke dalam rumah. Karena aku di Jawa itu kalau motor tuh biasanya dibawa ke dalam rumah gitu ya, taruh di ruang tamu. Nah, kalau di sini nih enggak, biarpun malam itu ditaruhnya di luar rumah dan alhamdulillahnya aman. Dan kalaupun kita naruh kunci motor di motor atau lupa nyabut kunci motor, itu pun nggak pernah ada yang kehilangan gitu ya, jarang banget pokoknya di sini kehilangan motor ataupun mobil. Karena di tempat aku tuh pulau kecil ya. Kalaupun mau bawa lari motor itu kayak susah gitu loh, karena memang nggak bisa keluar kemana-mana. Kalau kemana-mana itu kalau nggak pakai kapal, pakai speed atau nggak pakai pesawat ya. Jadi ya itu aja bisanya, kalau misalkan mau keluar ya harus pakai 3 kendaraan itu, selain itu nggak bisa, lewat darat nggak bisa. Jadi insya Allah di tempat aku tuh aman. Nah, kalau di Tanjung Selor sendiri, yang pertama kali tempat aku pindah itu bisa tembus ke Kalimantan Timur ya. Jadi kalau misalkan maling itu bisa tembus ke, bukan tembus ya, maksudnya itu bisa melarikan diri ke Kalimantan Timur, atau bisa lewat darat gitu tanpa harus naik pesawat ataupun kapal. Aku juga nggak tahu kenapa bisa begitu, karena kalau di luar tempat aku itu aku banyak banget ngeliat motor itu hilang di depan rumah gitu ya. Jadi wajib dimasukkan di dalam rumah atau di ruang tamu. Bahkan udah dimasukin di dalam rumah pun tetap kemalingan ya. Kalau misalkan di Jawa itu dulu pernah banget tetangga aku tuh kemalingan motor padahal di dalam rumah loh. Tapi kalau di sini itu alhamdulillahnya walaupun di luar tuh aman ya. Itulah shock aja kayak, wah kok bisa gitu. Nah, ini aku lanjut ke videonya. Ini aku lagi beresin atau bersih-bersihin ayam. Tadi tuh aku ada beli ayam gitu 1 kilo. Ini aku beli yang besar karena aku kepengen buat ayam tepung crispy gitu. Makanya aku beli yang besar yang per kilonya 40.000. Kalau yang biasa aku beli yang buat ayam penyet itu kan 50.000 per kilonya. Ini aku bersihinnya, aku buangin di bagian darah yang membeku itu loh, apa namanya nggak tahu. Pokoknya aku buangin semua. Karena aku tuh nggak suka ya kalau misalkan masih ada yang nempel, kayak menurut aku itu yang buat amis. Makanya aku buang dan aku cuci sebersih mungkin pakai air yang mengalir. Dan airnya itu wajib yang apa namanya ngalirnya deras gitu ya. Aku tuh nggak bisa kalau misalkan nyuci dikasih air yang kecil banget gitu. Menurut aku tuh kayak kurang bersih aja ya. Itu menurut aku ya teman-teman. Karena kayak nggak bisa aja walaupun nanti sebelum dimasak itu dicuci lagi. Pokoknya ini aku harus benar-benar bersih. Gak ada darah yang menempel. Pokoknya bersih lah. Dan ini lanjut aku mau nyiangin usus tapi nggak aku videoin karena nyiangin usus ini cukup lama. Harus dibersihkan satu persatu makanya aku skip aja. Nah, untuk usus sendiri itu requestan sih kayak dia kepengen dibelikan usus. Masya Allah sekarang dia udah bisa request minta dimasakin apa, minta dibelikan apa. Karena memang dia sesuka itu sama usus jadinya aku belikan aja 1/2 kilo itu harganya 14.000. Terus ada ayam ini aku beli 1 kilo 40.000. Aku bagi 3 ya untuk ayamnya. Bagi 3 tempat gitu. Yang 2 nanti aku mau goreng tepung dan yang satunya mau aku soto. Itu di bagian banyakan tulangnya gitu ya loh, jadi enaknya tuh di soto. Nah, untuk soto sendiri pun ini kesukaan Sike ya, pokoknya alhamdulillah banget Sike itu hampir semua makanan suka, jadi apapun yang dia suka aku mau buatin dia biar dia semangat buat makannya. Karena alhamdulillah akhir-akhir ini Sike itu nafsu makannya lagi bagus banget ya, jadi sehari itu bisa makan sampai 4 kali bahkan sampai 5 kali. Jadi di waktu yang lagi senang-senangnya dia makan, aku harus kasih dia asupan yang bagus ya buat dia. Kadang kan dia juga lagi nggak pengen makan. Jadi mumpung dia lagi kepengen makan banget, lagi suka makan, jadi aku kasih makanan yang dia suka ya. Tadi juga aku ada beli sayur genjer, itu per ikatnya 6.000. Itu bisa aku masak sampai 3 kali dan itu pun yang makan cuma aku aja. Jadinya aku cukup beli 1 aja. Terus tadi juga aku ada beli tempe 2 papan itu 10.000. Itu karena tempenya tuh yang besar-besar ya, makanya per papannya harganya 5.000. Aku juga ada beli bawang bombay, kayak kepengen aja gitu buat bawang bombay yang dikasih tepung itu loh, yang dijual-jual di kafe-kafe. Jadinya aku mau buat sendiri. Nah, ini kondisi kulkas aku isinya benar-benar udah nggak ada apa-apa lagi. Tapi itu masih ada kaki sapi yang dikirim sama adik aku. Terus ada lemak
atau tetelan sapi juga yang dikasih sama adik aku. Itu rencananya mau buat aku campuran soto gitu ya nanti. Ini tuh belanja pertama aku, minggu pertama aku di bulan Juli ya, di tanggal 7 ini belanja mingguan pertama aku. Dan qadarullahnya aku sampai sekarang itu belum ada gajian gitu ya, pakai. Jadi aku harus ngirit-ngirit pakai uang tabungan yang ada. Jadi untuk belanja sehari-hari dan bulanan itu aku pakai uang tabungan dulu sampai aku nunggu gaji masuk. Mudah-mudahan aja gajinya tuh nggak kena rekap ya. Kalau misalkan benar-benar kena rekap, aku nggak tahu lagi harus pakai uang mana karena tabungan aku tuh nggak banyak ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.